Many countries getting around the new rate. Another new tariff turnaround from President Trump, announcing on Sunday he will delay his plan to levy a sweeping 50% tariff on the European Union just days after declaring them because, he said, Donald Trump dalam sebuah kunjungannya ke pabrik baja di negara bagian Pennsylvania menyampaikan pernyataan tegas. Ia berencana menggandakan tarif impor baja menjadi 50%. Tujuan utamanya, kata Presiden, adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada industri baja domestik serta memastikan tak ada negara yang bisa menghindari dampak dari kebijakan tersebut. Namun, hanya berselang beberapa hari, Trump juga mengumumkan penangguhan tarif 50% terhadap Uni Eropa. Alasannya, karena perundingan perdagangan dengan pihak Eropa tidak menunjukkan kemajuan berarti. Pengumuman itu tidak dilakukan melalui pidato resmi atau siaran pers dari Gedung Putih, melainkan melalui proses senyap, tertutup di balik rapat-rapat bisnis, laporan keuangan, dan dokumen internal. Tanpa banyak yang menyadarinya, kondisi itu mengarah pada titik krusial. 5 perusahaan raksasa Amerika telah mengonfirmasi kekhawatiran yang selama ini hanya dibicarakan secara bisik-bisik. Mereka mulai angkat kaki. Bukan karena gaji pekerja di luar negeri lebih murah, bukan pula karena keunggulan teknologi asing, tetapi karena kebijakan tarif yang memberatkan. Perang dagang yang diniatkan untuk memperkuat ekonomi nasional justru membuat beberapa perusahaan paling berpengaruh di Amerika memutuskan untuk mundur dari tanah kelahirannya sendiri. Dan kerugiannya jauh lebih besar daripada yang ingin diakui oleh siapapun di Washington. Sinyal pertama datang dari kota Bentonville, Arkansas, markas besar Walmart, peritel terbesar di Amerika. Minggu ini, para petingginya angkat bicara tanpa tedeng aling-aling. Mereka menyatakan bahwa tarif telah menghimpit margin keuntungan mereka hingga ke batas paling tipis. Mulai bulan Juni, Walmart akan menaikkan harga di seluruh cabangnya di Amerika Serikat. Tidak hanya pada elektronik atau barang mewah, tapi juga pada bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan keperluan sehari-hari lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan untuk memangkas jumlah pesanan ribuan produk, menunda pengisian ulang stok, bahkan menghentikan sementara kontrak dengan sejumlah pemasok. Alasan dibalik keputusan ini sangat jelas. Berbisnis di Amerika saat ini menjadi terlalu mahal akibat beban tarif. Lalu datang kabar dari Detroit. 2 raksasa otomotif Amerika, General Motors dan Ford, mengambil langkah mengejutkan dengan menarik seluruh proyeksi keuangan mereka untuk tahun ini. Mereka menyatakan kepada para investor bahwa kondisi saat ini membuat masa depan terlalu sulit untuk diprediksi. Bahan baku telah menjadi seperti permainan roulette. Tak ada yang tahu apakah harga mobil akan melonjak 10% atau malah 50% dalam waktu dekat. Ford mulai menghentikan beberapa lini produksi, sementara General Motors memotong anggaran investasi. Di sisi lain, Stellantis, induk dari Jeep dan Chrysler, memecat ratusan pekerja di pabrik Indiana mereka. Semuanya sepakat, tarif adalah penyebab utama kekacauan ini. Kasus ketiga bahkan lebih emosional dan syarat makna. Harley Davidson, simbol kebanggaan dan jiwa jalanan Amerika, mengambil keputusan yang menyakitkan. 3 model populernya, yaitu Pan America, Sportster, dan Nightster, tidak akan lagi diproduksi di Wisconsin. Produksi akan dipindahkan ke Thailand demi menghindari bea masuk setinggi 60% yang diberlakukan negara mitra dagang sebagai respons terhadap kebijakan tarif Trump. Meskipun manajemen menyebut langkah ini sebagai strategi ekspansi pasar global, para pekerja lokal menyebutnya apa adanya, pemindahan produksi, bukan karena efisiensi tenaga kerja, melainkan karena tekanan kebijakan yang tidak berpihak pada industri dalam negeri. Pukulan berikutnya datang dari Peoria, Illinois, markas Caterpillar, perusahaan alat berat yang selama ini menjadi tulang punggung infrastruktur Amerika. Dalam laporan terbarunya, Caterpillar mengumumkan potensi kerugian hingga 350 juta dolar hanya dalam 1 kuartal akibat tarif. CEO mereka bahkan menyatakan perusahaan tengah mengkaji langkah mitigasi jangka panjang
kode halus untuk kemungkinan relokasi sebagian operasi mereka ke luar negeri. Sebab realitanya, biaya produksi alat berat di Amerika kini lebih mahal dibanding di negara lain. Dan yang terakhir, bukan mesin, melainkan merek yang mendunia, Nike. Perusahaan sepatu ini memberitahu para pengecer bahwa mulai Juni, harga produknya akan naik antara $2 hingga $10 per pasang. Alasannya, karena lebih dari separuh sepatu Nike diproduksi di Vietnam dan kini dikenai bea masuk hingga 46%. Sebagai konsekuensinya, Nike memangkas promosi, mengurangi diskon, dan memperingatkan pelanggan bahwa harga akan naik suka atau tidak suka. 5 perusahaan dari 5 sektor berbeda, semuanya mengirimkan pesan yang sama, tarif tidak melindungi ekonomi nasional. Sebaliknya, mereka membuat perusahaan-perusahaan Amerika goyah dan pada akhirnya menghancurkan pekerjaan yang seharusnya diselamatkan. Dan kelima perusahaan ini hanyalah sebagian kecil dari mereka yang bersuara. Banyak perusahaan lain bergerak dalam diam, mengambil langkah serupa tanpa sorotan publik. Polaris, produsen kendaraan off-road asal Amerika, juga menarik seluruh proyeksi bisnisnya pekan ini. Alasannya tegas. Ketidakpastian akibat tarif membuat kami tidak bisa lagi merencanakan masa depan dengan keyakinan. Kebijakan yang bertujuan membangun dinding pelindung bagi industri nasional kini perlahan berubah menjadi penghalang pertumbuhan. Ketika biaya produksi naik drastis, ketidakpastian meningkat, dan daya saing merosot, pertanyaannya menjadi jelas. Apakah tarif benar-benar membuat Amerika lebih hebat, atau justru membuat perusahaan-perusahaan Amerika pergi? Target, salah satu retail besar Amerika, kini mulai menutup gerai-gerai yang dianggap tidak menguntungkan dan memangkas jumlah pesanan. Alasannya sederhana namun mencemaskan. Para konsumen mulai mengurangi belanja karena harga barang terus melonjak. Sementara itu, sistem rantai pasokan yang dulu menjadi tulang punggung distribusi global kini perlahan runtuh. Beberapa eksekutif dari perusahaan multinasional dalam diskusi tertutup menyatakan bahwa mereka mulai memindahkan sebagian besar operasional ke negara-negara seperti Meksiko, Vietnam, dan Thailand. Bukan karena ingin menghemat biaya buruh, melainkan karena mereka mencari stabilitas, sesuatu yang kini langka di tengah kebijakan tarif yang tidak lagi bisa diprediksi. Tarif kini bukan sekadar pajak, tarif telah menjadi senjata. Dan tidak ada perusahaan yang rela menjadi korban berikutnya. Ini bukan sekadar fase sementara, bukan taktik diplomasi. Ini adalah eksodus yang nyata. Dampaknya tidak hanya terlihat pada laporan kerugian atau laba yang menyusut. Dampaknya terasa nyata di lapangan. PHK massal, penutupan pabrik, penghapusan lini produk, dan konsumen yang harus membayar lebih untuk barang yang makin sedikit. Semuanya sedang berlangsung sekarang, di saat ini juga. Seorang pemasok besar bahkan mengatakan secara blak-blakan bahwa mereka harus memilih antara menaikkan harga atau hengkang dari pasar Amerika. Mereka memilih pergi. Dan itu bukan keputusan luar biasa. Itu adalah bagian dari tren yang semakin meluas. Di balik layar, narasi resmi tetap disiarkan. Tarif disebut-sebut sebagai bentuk kekuatan nasional, alat untuk melawan kecurangan global, dan pelindung bagi tenaga kerja domestik. Tapi kenyataan berkata lain. Realitas terjadi di gudang yang dikosongkan, di perjanjian yang dibatalkan, di pemberitahuan mendadak kepada karyawan bahwa jadwal kerja mereka dihentikan. Terjadi di kota-kota kecil yang melihat perusahaan lokal tiba-tiba menghilang. Bahkan perusahaan-perusahaan besar kini mulai memangkas pusat logistik dan menutup jalur distribusi yang tidak lagi ekonomis di bawah sistem tarif yang baru. Biaya impor makin tidak stabil. Proses bea cukai menjadi lambat dan ketidakpastian membuat perencanaan bisnis jangka panjang nyaris mustahil. Tarif bukan sekadar pungutan, tarif adalah hambatan di setiap tahap proses bisnis. Dan hambatan ini menghasilkan gesekan yang melelahkan, yang membakar modal, yang melumpuhkan pertumbuhan. Tanyakan pada pemasok yang tak mampu lagi mempertahankan margin keuntungan. Tanyakan pada petani yang kehilangan akses ke pasar ekspor.
Tanyakan pada sopir truk yang kehilangan pekerjaan. Tanyakan pada pabrikan yang kini harus bersaing dengan produk luar negeri yang tidak dikenakan tarif. Mereka semua akan memberi jawaban yang sama. Ini tidak berhasil. Dan itulah kenyataan yang hanya sedikit orang di Washington bersedia akui. Beberapa perusahaan ini mungkin tidak akan pernah kembali. Setelah pabrik ditutup, rantai pasokan dipindahkan, dan modal dialihkan ke negara lain, jarang sekali keputusan itu bisa dibalik. Bahkan andai tarif dihapus esok hari, kerusakannya telah terjadi. Karena para pengusaha kini sadar, aturan bisa berubah dalam semalam. Satu kebijakan bisa merugikan mereka jutaan dolar. Satu pernyataan dari pejabat bisa menghancurkan keseluruhan model bisnis mereka. Maka mereka tidak menunggu. Mereka mengambil keputusan untuk pergi, bukan karena protes, tapi demi bertahan hidup. Dan jika tujuan tarif adalah membawa pekerjaan kembali ke Amerika, yang terjadi justru sebaliknya. Kita menyaksikan pekerjaan itu pergi secara perlahan, tapi pasti. Yang paling mencengangkan adalah betapa normalnya semua ini terlihat. Ketika Walmart mengumumkan akan menaikkan harga dan memangkas stok karena tarif, dan pasar tidak bereaksi, itu bukan tanda kekuatan ekonomi. Itu tanda ketidakberdayaan. Ketika Harley Davidson memindahkan produksi motor legendaris ke luar negeri dan hampir tak terdengar di media, itu bukan kemenangan kebijakan, itu tanda kemunduran. Ketika General Motors, Ford, Polaris, Nike, Target, dan Caterpillar dalam minggu yang sama mengakui bahwa mereka tidak lagi mampu merencanakan masa depan karena kebijakan tarif. Ini bukan lagi soal politik, ini adalah gejala keruntuhan ekonomi yang tersebar luas. Dan diam-diam semakin banyak perusahaan mulai menyusun strategi. Bukan strategi ekspansi di Ohio atau pembangunan pabrik baru di Michigan, tapi strategi pengurangan. Rencana keluar dari pasar, rencana untuk bertahan di luar negeri. Akibatnya, lebih sedikit pilihan di rak, lebih sedikit pekerja di lantai produksi, dan lebih sedikit harapan bagi kota-kota kecil yang selama ini bergantung pada industri lokal. Semua atas nama proteksionisme. Tapi mari kita tanyakan, siapa sebenarnya yang dilindungi? Bukan pekerja yang kehilangan pekerjaannya, bukan konsumen yang tagihannya membengkak, bukan usaha kecil yang terjebak di antara arus kebijakan global. Bahkan bukan pemerintah sendiri yang kini harus menghadapi gugatan hukum, tekanan internasional, dan inflasi yang melonjak, semuanya akibat dari tarif. Inilah kenyataan yang keras. Kemakmuran tidak datang dari tarif. Anda tidak bisa menghukum dunia tanpa pada akhirnya melukai diri sendiri. Anda tidak bisa meminta kesetiaan dari dunia usaha jika mereka merasa bisnis mereka dijadikan pion politik, dan Anda tidak bisa mengklaim keberhasilan ekonomi jika rantai pasokan Anda sendiri sedang sekarat. 5 perusahaan besar sudah memberi kita peringatan. Mereka keluar, mereka memangkas, mereka menaikkan harga, mereka mengambil langkah perlindungan, dan jika tidak ada yang berubah, mereka hanyalah permulaan dari gelombang yang lebih besar.